Halo para lovers, welcome to Fashion Talks bareng aku Almerita. Kali ini aku sudah kedatangan tamu spesial, ada Kak Widi Mulia. Yeay, biar gaya Kak Widi yang berbicara. Woo. Yang mau aku tanya, aku kan sebenarnya udah tadi sebelumnya tuh udah nge-search kan Kak Widi Mulia fashion gitu. Terus yang muncul gitu Kak Widi Mulia itu suka fashion yang nyentrik, yang klasik gitu. Pertanyaan aku, apakah film musikal ini berhasil mengagetkan Kak Widi dengan fashionnya? Yes, di film ini Mbak Retno Damayanti selaku penata kostum gitu ya, yang tahu banget kalau aku tuh sebenarnya seneng dan punya interest gitu ya ke baju-baju terutama ya punya sejarah gitu. Misalnya kayak kebaya aja simple gitu. Aku nggak mau cuman kebaya cantik biasa, enggak. Aku pengen kebayanya itu kayak punya nilai sejarahnya. Nggak perlu kebaya baru, dan aku paling jarang jahit kebaya baru gitu. Aku mau kebaya yang emang udah dibuat dari tahun lama, yang kalau aku pakai tuh kayak mirip seperti aku rasanya tuh kayak film siapa dia gitu ya, bahwa ini tuh punya cerita gitu, kebaya ini punya cerita, walaupun tiba-tiba ada bolong di sini bordirannya, tapi aku tuh kayak nggak mau ini tuh diganti gitu, kalau bisa ditisik gitu. Jadi sebenarnya Mbak Retno Damayanti yang penata kostum di sini juga kepengen Denok ini dalam film siapa dia juga seseorang yang punya kompetensi, seseorang yang memang tahu perjalanan sejarah kreativitas, hiburan itu dibuat dari awal. Dan Mbak No ini menariknya adalah salah satu tokoh yang jadi referensi juga dari Mas Garin gitu. Kamu tuh kalau bayangkan tuh kayak no gitu. Kalau dia tuh tahu kunci-kuncian beberapa fakta sejarah di balik apapun yang dikerjakan gitu. Karena dia memang bidaya kostum, tapi bukan berarti dia tuh hanya tahu kostumnya aja, tapi kan sebenarnya seorang penata kostum itu harus tahu pergerakan sejarah filmnya ini di era itu seperti apa gitu. Dan ini yang justru ya Mas Garin tuh salah satu yang penting untuk dirasakan sama penonton film siapa dia nanti adalah mereka akan tahu gitu ternyata misalnya keadaan politik apa sih yang terjadi pada tahun sekian. Apa sih yang mendorong seorang sutradara yang diperankan layar Nicholas Saputra di sini tuh apa yang mendorong dia untuk bikin ini? Oh, ada pergerakan politik, ada kejadian istimewa dalam sejarah di tahun sekian gitu. Dan itu kan anak-anak muda kita harus tahu. Jadi itu yang buat aku penting gitu, buat film ini walaupun terkesannya hiburan, terkesannya ini dalam konteks musikal, ada tari-tarian, tapi banyak banget kunci-kuncian penting untuk ditangkap sama yang nonton, anak-anak Gen Z. Berarti dalam film ini tuh Kak Widi menggunakan beberapa kostum dari berbagai tahun. Aku karena mewakili present, mewakili tahun sekarang, jadinya Mbak No memilihkan baju-bajuku tuh yang modern. Itu yang menurut aku menarik, karena Mbak No tahu aku punya interest ke kebaya dan sebagainya, tapi bukan aku yang pakai itu. Tapi di sini yang menarik adalah ketika aku masuk ke dalam hayalannya layar. Jadi ada gitu, jadi keluar masuk imajinasinya gitu. Dalam hayalannya dia seperti ini. Oh, dalam hayalannya apa? Berarti nanti nggak hanya aku, tapi pemeran yang lain. Misalnya kayak ada Ariel Tatum misalnya, atau ada dia melihat ada Amanda Rawls-nya gitu. Jadi kita akan pakai baju-baju di luar dari karakter kita karena itu melalui imajinasinya layar. Seru. Ada nggak satu kostum yang kayaknya aduh ini bagus banget lagi pengen bawa pulang gitu? Pengen bawa pulang. Hampir semua kostum harian aku mau bawa pulang karena itu benar-benar kostum yang maksudnya keseharian yang modern tapi lebih lebih keren, lebih gaya gitu. Berarti tim wardrobe-nya itu sebelumnya tanya dulu nih ke Kak Widi? Enggak dong, kan ke cerita. Dia hanya dia menyediakan baju-baju yang sesuai tuntutan cerita. Oh, benar. Jadi semua penata kostum itu akan bekerja sesuai dengan cerita. Ceritanya begini, eranya tahun ini, lalu dia seperti ini. Nah, nggak hanya cerita aja, nanti set sama artistiknya. Dia misalnya sama Pak Ong gitu, dia akan diskusi nanti itu setnya mau kayak gimana.
ada siapa aja, ada Denok, ada Rintik yang diperankan Amanda Rolls, dia pakai bajunya gini, nanti ada Nicholas Saputra yang layarnya settingannya di sini, ada gambar apa, misalnya ada gambar apa, bagaimana ini semuanya bisa nyatu. Jadi dia harus tahu, dan di era apa itu misalnya gitu, jadi sulit sekali. Bener-bener. Jadi penata kostum gitu. Betul. Jadi emang harus ngikutin semua rumus-rumusan cerita dan segala hal yang mendukung cerita itu dalam sebuah film. Untuk tingkat keribetannya sendiri, satu kostum ada yang ribet atau semuanya gampang aja gitu dipakai? Bukan ribet ya, tapi perlu special treatment, tapi nggak sampai berjam-jam sih. Itu adalah ada di cuplikannya juga ada sih. Jadi ada yang Mbak aktris, karena dia juga penata makeup ya. Mbak aktris ini dia nyiapin selain makeup yang harus agak beda dari yang makeup karakternya pada saat masuk imajinasinya layar itu. Kami masuk ke era yang berbeda dengan genre fashion yang berbeda, genre musik dan fashion yang berbeda. Terus harus nyiapin rambut tambahan yang pokoknya jauh berbeda dari karakter. Aku dan Rintik ya, aku dan Amanda Rolls itu yang menarik, seru banget di situ. Wow. Jauh banget gitu, tiba-tiba kita berubah jadi siapa gitu dengan aksesorisnya yang mendukung itu gitu. Aku nggak bisa bilang terus spoiler, tapi ada di teaser sih. Gitu, tapi trailernya. Enjoy, ini kayak pengalaman baru banget untuk Kak Widi. Yes, untuk film musikal ya, karena biasanya kan aku main musikal, tapi itu juga nggak sering-sering amat. Ada beberapa kesempatan main musikal di panggung. Ya, walaupun itu juga boleh dibilang lebih sulit, nggak bisa diulang. Kalau musikal kan harus saat itu juga, harus all out, bagus nggak bisa di retake. Nah, yang ini kan bisa di retake. Tapi dengan konsep bercerita yang periodik ini baru kali ini sama Mas Garin di film Siapa Dia. Terus untuk sepatunya sendiri nih Kak Widi, selama proses syuting ada pemilihan khusus kan untuk sepatu atau semuanya heels aja gitu? Hang on. Sepatu mostly Denok karena dia pekerja gitu ya. Kayaknya sneakers. Aku dikasih sama Mbak No dan aku setuju banget. Ya pekerja dunia kreatif ya, apalagi dunia seni dan hiburan, aku perhatikan kesehariannya tuh pakai sneakers kok gitu. Harus dinamis gitu kan. Terus untuk kostum-kostum yang lain malah ada yang nyeker. Malah ada selain nyeker ada juga yang cuma pakai sendal karena nggak gitu kelihatan. Karena terus di bawahnya dikasih pasir-pasir gitu di sebuah kolam renang, lucu deh gitu. Udah itu aja. Selebihnya aman sih aku. Paling heels itu juga ada adegan yang pas bagian tertentu gitu ya, karena rokku panjang banget, jadi aku bisa pakai heels gitu. Aman sih. Terus kan tadi Kak Widi sempat mention tuh ada kebaya yang memang itu tuh ceritanya dari zaman itu gitu. Keseharian aku, tapi nggak di film. Oh iya, terus kan ada yang bolong sedikit tapi nggak mau diganti, maunya direparasi gitu kan. Betul. Nah, berarti apakah ada beberapa malfunction wardrobe gitu? Pada saat film, ya, betul. Nggak ada. Kalau di film semua ditata dengan apik, semua di fitting dulu kan. Jadi ada persiapan di mana kami semua aktor-aktornya yang punya karakter tertentu gitu ya, udah ditentukan ada tampil di beberapa scenes, berarti perlu bajunya berapa kali ganti dan gitu-gitu. Jadi udah ada fittingnya. Jadi semua baju itu udah disesuaikan dengan kebutuhan, selain disesuaikan dengan kebutuhan karakter, tapi juga sama badan kita gitu, supaya pas gitu. Itu kalau yang si kebaya untuk di repair itu kan memang sebenarnya bagian usaha saya secara pribadi gitu ya, untuk mendukung sustainability. Jadi supaya sebaiknya tuh nggak usah produksi baru lagi deh. Bener, baju tuh gitu, karena jujur kalau akhirnya kamu tekun gitu ya nyari-nyari cerita di balik kebaya gitu, terus akhirnya kamu akan menemukan gitu bahan-bahan yang dibuat dari tahun sekian itu ternyata pasti bahannya lebih adem, lebih enak, motif kok jadi lebih bagus gitu, karena udah dibuat sebelumnya dengan teknologi seadanya aja. Itu mereka justru lebih kreatif, mereka tuh justru jadi lebih hati-hati, iya kan, ngejahit, ngedesain. Jadi aku kayak ngerasa ini udah berapa tangan yang pegang nih baju untuk dipakai sepantasnya, dan biasanya katanya ibu-ibu yang seneng pakai baju itu tuh pakai terus karena sayang, karena enak, karena nyaman. Itu kebayanya. Kainnya juga gitu, biasanya batik yang udah lama, udah lawas dipakai terus sampai udah kayak
aduh aku sampai punya beberapa kain di rumah tuh yang aku hunting tuh ya. Ini kan kain zaman dulu gitu ya, Betul. lawasan lah ya. Itu yang bener-bener kayak udah enak banget. Jadi aku bilang, Bu ini ada kata ibunya ada bolong-bolongnya, nggak apa-apa. Tapi sama ibunya udah ditambal sendiri. Jadi yang punya pun waktu dia pakai yang dulunya itu saking enaknya dia nggak akan mau buang walaupun itu bolong, ditambal dulu. Ada beberapa tambalan dan pada saat itu aku temukan udah di pasar gitu, aku kayak nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa aku pakai aja gitu. Dan emang ya pakainya juga di saat-saat tertentu yang nggak lagi petakilan banget ya gitu, karena emang enak banget bahannya dan motif-motifnya itu aku suka gitu. Nanti akan jadi pertanyaan tuh, ini dari mana? Ada yang pesisir lah, ada yang 3 warna lah, pokoknya seru gitu. Ternyata tentang sustainability, tentang sejarah, tradisi itu bisa jadi satu hanya dengan hunting atau hanya dengan menghargai apa yang udah dibuat sama ibu-ibu kita zaman dulu. Aku memang lihat sih, aku memang dari awal lihat Kak Widi tuh pertanyaan aku cuma satu, kakak tuh suka banget kain ya? Suka. Karena emang jadi ternyata aku tuh seneng denger cerita dan aku seneng cerita. Terus kalau cerita-ceritanya gitu-gitu aja tuh kayak kok jadi membosankan gitu. Jadi melalui film, melalui musik, kadang-kadang aku jadi kenal beberapa tradisi yang akhirnya perlu penelusuran lebih lanjut. Tapi siapa yang menyangka kalau penelusuran lebih lanjutnya malah ke fashion gitu, lucu sih. Betul. Wow, menyenangkan. Pertanyaan terakhir aku nih Kak. Makeup dari film ini, makeup yang paling disuka looknya tuh makeup yang Kak Widi banget apa ternyata bukan Kak Widi banget? Enggak, semua aku suka banget. Makeup God, ini Mbak aktris make up, pokoknya kita taunya dia aktris. Padahal dia bukan aktris, tapi dia namanya aktris. Tapi dia artist, definitely seniman banget. Setiap Mbak aktris make upin aku love karena kayak nggak pakai makeup tapi kok aku jadi lebih lebih glowing, lebih bagus. Tapi kayak nggak pakai makeup ya, tapi kok jadi lebih bagus gitu. Jadi kayak bukan topeng, kayak bener-bener my skin is better. My skin is better than yours. I'm more beautiful than you are. Jadi kalau Mbak Aktris tuh gitu. Jadi bener-bener Mbak ini apa? Ini kayaknya kok bahan-bahannya mah itu aja aku tahu gitu. Tapi kenapa di tangannya dia jadi lebih bagus ya? Setiap dia make upin hasilnya selalu aku suka di beberapa adegan. Sekian dulu wawancara aku bersama dengan Kak Widi. Terima kasih. Sampai jumpa di Fashion Talk selanjutnya. Bye bye.